total adalah 5,1 miliar rupiah. Saya Giska Dewa Aritonang, saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum. Giska Deborah Aritonang, seorang mahasiswi salah satu universitas di Jakarta, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka penipuan tiket konser Coldplay. Dengan segala tipu daya dan bujuk rayu yang dilakukan kepada korbannya, perempuan berusia 19 tahun ini berhasil meraup hingga miliaran rupiah. Lalu bagaimana siasat tersangka yang bisa dibilang remaja yang masih belia ini berhasil mengelabui para korban? Saudara, kasus ini bermula saat Giska ikut mencari atau war tiket Coldplay pada Mei 2023 lalu. Dari situ, Giska kemudian menawarkan kepada teman-temannya untuk menjadi reseller tiket Coldplay. Giska berdalih, tiket akan diberikan jelang konser Coldplay dimulai. Namun nyatanya, sampai November atau hari H, di mana konser Coldplay digelar, para reseller tak kunjung mendapatkan tiket yang dijanjikan. Sementara para pembeli terus mendesak untuk mendapatkan tiket. Pertemuan dengan Giska untuk mediasi menghasilkan jalan buntu. Giska akhirnya dilaporkan polisi hingga ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 17 November 2023 lalu. Menggunakan baju tahanan berwarna orange, Giska hanya bisa tertunduk malu saat dihadirkan dalam konferensi pers aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat 20 November 2023. Pengungkapan kasus penipuan tiket konser Coldplay dengan tersangka Giska Deborah Aritonang sempat membuat heboh media sosial. Ya, bagaimana tidak? Berstatus sebagai mahasiswi meski non-aktif, Giska disebut-sebut pandai berbohong. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Humas Universitas Trisakti Dewi Priyandini yang kami kutip dari laman kompas.com. Bahkan perempuan berusia 19 tahun ini juga dikenal pemalas hingga jarang masuk kuliah. Meski demikian, tak pernah diduga sosok Giska bisa nekat melakukan penipuan dengan nilai miliaran rupiah. Saya Giska Dewa Aritonang, saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Ya, sebanyak 6 reseller menjadi korban penipuan tiket konser Coldplay oleh remaja berusia 19 tahun. Total kerugian para pelapor mencapai 5,1 miliar rupiah. Sebagian dari korban yang merupakan reseller merupakan teman Giska. Pelapor pertama, EVS, rugi sebanyak 1,35 miliar untuk 700 tiket. Kedua ada AS, 1,03 miliar untuk 600 tiket. Ketiga, MF, 1,3 miliar untuk 500 tiket. Kemudian yang keempat ada SG, 73 juta atau 58 tiket. Lalu korban AR, 1,3 miliar atau 400 tiket. Serta terakhir pelapor ke-6 CL, sekitar 230 juta rupiah. Sama sahabatnya pelaku awalnya, jadi setorannya juga nggak langsung, tapi emang kita temenan gitu loh, kita pernah pergi bareng, pernah keluar kota bareng juga. Terus habis itu udah kayak sampai hamin semingguan gitu, hamin 2 minggu lah, itu belum ada kabar kalau dia tuh ngilang atau apa gitu loh. Dia selalu masih bilang tiketnya ada. Tiba-tiba yang tanggal 14 malam kan ketangkap di sini. Itu masih mau nyoba mikir kayak, ya semoga aja beneran ada tiketnya. Ternyata hari H bener-bener zonk, nggak muncul, ngilang, terus udah ditahan. Ya, menurut polisi, tersangka sebelumnya mendapatkan 39 tiket melalui war tiket konser Coldplay. Ia kemudian menggandakan menjadi sebanyak 2.628 tiket. Giska menawarkan seluruh tiket itu kepada para korban dengan dalih mendapat tiket hadiah dari promotor atau penyelenggara. Sebagian korban awalnya mempercayai tersangka karena memang sudah saling mengenal, bahkan sudah pernah jalan bareng. Kepada para korban, Giska mengaku mengenal promotor konser Coldplay. Jumlah kerugian yang cukup mencengangkan untuk remaja usia 19 tahun membuat PPATK turun tangan. Alhasil, PPATK menemukan perputaran uang Giska sebesar 40 miliar rupiah selama tahun 2023. Rekening tersangka sudah kita blokir sejak minggu lalu. Jadi kalau kita lihat perputaran uang itu mencapai 40 miliar ya. Dan terbesar itu bulan Mei sampai November itu sampai 30
miliar. Kami berharap masyarakat untuk berhati-hati, tidak mudah percaya ya, karena kasus-kasus seperti ini akan kerap terjadi dengan casing yang berbeda-beda. Untuk itu teruslah berhati-hati, jangan sampai kita tertipu ya. Iya saudara, perputaran uang tersangka Giska mencapai 40 miliar rupiah. Bahkan dari Mei hingga November 2023, PPATK menyebut sekitar 30 miliar rupiah, namun siapa sangka uang itu merupakan hasil kejahatan penipuan yang dilakukan Giska. Polisi telah membuktikan hal ini dengan penyitaan barang bukti dari Giska. Uang tunai, tas, ponsel, laptop, hingga sepatu bermerek kini telah disita. Dari hasil penyelidikan semua barang mewah yang disita, ini nyatanya dibeli mulai dari Mei, di mana transaksi para korban kepada tersangka mulai dilakukan. Polisi akhirnya menyimpulkan bahwa motif penipuan dilakukan Giska Deborah Aritonang untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperkaya diri. Total barang bukti ini kurang lebih ada 600 juta dan sisanya ya, hampir sekitar 2 miliar itu digunakan pribadi oleh tersangka, dan saat ini kami masih melakukan pengembangan terhadap uang atau barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh tersangka. Kedatangan band asal Inggris Coldplay seakan menghipnotis para penggemarnya di Indonesia. Begitu banyak masyarakat yang ingin datang untuk melihat langsung konser yang digelar di Stadion GBK. Penampilan yang sangat memukau membuat kemeriahan penonton memecah suasana saat konser digelar. Tak heran, banyak para penggemar grup band ini nekat untuk menonton meski gagal mendapatkan tiket. Besar keinginan untuk datang ke konser membuat sebagian pengunjung mengabaikan prosedur resmi. Segala cara dicari untuk mendapatkan tiket hingga akhirnya lupa kalau dirinya sudah kena tipu. Kekacauan pun terjadi di pintu masuk konser Coldplay. Banyak orang yang tertipu oleh para calo atau pelaku jasa titip, bahkan terjadi saat hari H. Penonton yang datang membawa tiket terpaksa gigit jari karena nyatanya kode tiket yang dibeli juga dijual kepada penonton lain, sehingga tak bisa digunakan. Kita disuruh ngemis duit kita sendiri. Mas, 4 juta loh mas. Kayak gini nih perilakunya nih. Kayak tiket ratusan ribu. Apa mas, pembelian yang lain. Ya, inilah salah satu kekesalan yang diluapkan oleh korban penipuan. Telah membeli tiket seharga 4 juta rupiah, ia tetap saja tak bisa masuk karena kode barcode telah dipakai oleh orang lain. Sementara panitia tak ada yang bisa menjawab. Semua penonton pun kecewa dan terpaksa menerima kenyataan tanpa ada tanggung jawab. Saya tidak bertemu dengan panitianya dan saya tidak mendapatkan gelangnya. Itu ya, sudah di-scan tapi saya tidak bisa masuk. Oke? Nih, nonton cosplaynya dari mana aja bisa. Ya, saya udah beli tiket 2. Ya, hal yang sama dilontarkan oleh perempuan ini saudara, meski sudah memiliki tiket, ia tetap tak bisa masuk. Dengan kesal, ia pun mengunggah pengalamannya di media sosial. Sangat banyak penonton yang memiliki tiket nyatanya tak bisa masuk. Namun apakah tiket ini asli atau palsu, masih belum ada keterangan resmi dari pihak promotor konser Coldplay. Saya tidak bertemu dengan panitianya dan saya tidak mendapatkan gelangnya. Dan ini adalah suasana di titik lain. Sejumlah penonton berusaha merangsek masuk ke area dalam Stadion Utama Bung Karno. Diduga sebagian orang ini merupakan penonton yang tidak punya tiket. Tapi diduga juga para penonton yang menjebol pagar untuk masuk ini adalah para penonton yang punya tiket namun tidak diizinkan masuk oleh penyelenggara lantaran barcode tiket tak lolos di scan petugas. Haris Sudarma, perwakilan dari promotor PK Entertainment, mengakui bahwa banyaknya penonton yang membeli tiket dari calo menjadi salah satu penyebab situasi tidak kondusif. Tiket duplikat dari calo menyebabkan molornya waktu penyelenggaraan konser hingga sempat terjadi aksi kekerasan dan pintu terpaksa ditutup. Orang yang berusaha masuk tapi tidak bisa masuk karena memang tiketnya terdeteksi duplikasi dan tiket asli sudah masuk, orangnya sudah terscan.
Jadi itu juga yang memang kemarin dalam prosesnya sempat membuat sedikit delay dari masuknya para penonton, dan kita sempat lakukan assessment karena situasi sudah mulai kurang kondusif juga dengan antrian yang cukup panjang, sehingga akhirnya diskusi dengan pihak berwenang, dengan manajemen, akhirnya kita sempat putuskan dalam waktu 10 menit kita lakukan hanya visual check aja. Bagi penggemar konser Coldplay di Indonesia menjadi kesan istimewa, meski ada juga yang terpaksa harus kecewa. Semoga hal ini menjadi pengalaman untuk tak kembali percaya kepada penipu, karena band asal Inggris Coldplay disebut ingin kembali manggung di Jakarta. Saudara, usai jeda ada informasi mahasiswa tewas di kamar indekos, keluarga histeris. Lengkapnya, berita utama segera kembali.